Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmat Putra. Saya akan mempresentasikan tugas makul pengantar akuntansi tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses terakhir dalam siklus akuntansi, di mana transaksi-transaksi yang belum tercatat dicatat untuk menyempurnakan laporan keuangan. Ini memastikan bahwa laporan keuangan dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Definisi dan tujuan jurnal penyesuaian. Definisi. Jurnal penyesuaian adalah proses pencatatan transaksi yang belum tercatat untuk menyesuaikan dan memperbaiki akun-akun pada akhir periode akuntansi. Tujuan: menyajikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan dalam laporan keuangan perusahaan. Jenis-jenis jurnal penyesuaian. 1. Penyesuaian aset. Mencatat penyesuaian aset tetap seperti gedung, kendaraan, dan peralatan. 2. Beban dibayar di muka. Mengalokasikan beban yang telah dibayar di muka untuk periode akuntansi berjalan. 3. Pendapatan diterima di muka. Mencatat pendapat yang telah diterima di muka untuk periode akuntansi berjalan. Langkah-langkah pembuatan jurnal penyesuaian. 1. Identifikasi. Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan penyesuaian berdasarkan analisis data keuangan. 2. Perhitungan. Menghitung jumlah penyesuaian yang diperlukan untuk setiap akun yang teridentifikasi. 3. Pencatatan. Membuat jurnal penyesuaian dengan menerbitkan, mendebit, dan mengkreditkan akun yang tepat. Contoh jurnal penyesuaian. 1. Prepayment. A. Beban bayar di muka atau prepaid expenses. Merupakan biaya yang sudah dibayar sebelum periode manfaatnya tiba. Misalnya, jika sebuah perusahaan membayar asuransi untuk tahun depan, biaya tersebut dicatat sebagai beban dibayar di muka. Ketika suatu biaya dibayar di muka, akun aset debit untuk menunjukkan jasa atau manfaat yang akan diterima dari jasa tersebut di masa depan. B. Pendapatan diterima di muka atau under net revenues. Pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang belum dihasilkan merupakan uang tunai yang diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatan dihasilkan. Maskapai penerbangan seperti Garuda, Lion Air, dan Air Asia mencatat penjualan tiket pesawat sebagai pendapatan diterima di muka. Hal ini disebut karena uang mereka terima dari penjual tiket belum dapat diakui sebagai pendapatan karena jasa pendapatan belum mereka berikan. Hasil penjualan tiket baru diakui sebagai pendapatan ketika jasa penerbangan telah diberikan. Contoh, asuransi. Pada tanggal 4 Oktober, Inches Advertising membayar polisi asuransi untuk 1 tahun sebesar 600.000. Polisi asuransi tersebut efektif mulai tanggal 1 Oktober. Pada saat pembayaran polisi tersebut, Inches Advances mencatat di bukunya dengan jurnal asuransi dibayar di muka sebesar $600 dan sisi kredit dicatat kas besar $600. Pada tanggal 30 Oktober, asuransi yang sudah dikadaluarsa harus dicatat agar mencerminkan saldo asuransi dibayar di muka yang sesungguhnya. Penyesuaian yang diperlukan adalah sebagai berikut. 31 Oktober, beban asuransi. Asuransi dibayar beban asuransi 50, asuransi dibayar di muka 50. Perlengkapan. Pada tanggal 5 Oktober, Inches Advertising membeli perlengkapan iklan seharga $2.500. Maka pada saat pembelian akan dicatat jurnalnya perlengkapan iklan di debit sebesar
$2.500 dan kas diisi kredit sebesar $2.500. Saldo yang tercantum di neraca saldo perlengkapan iklan adalah sebesar $2.500 pada tanggal 31 Oktober. Ternyata dihitung fiksinya, perlengkapan hanya tersisa sebesar $1.000. Jika biaya perlengkapan yang telah digunakan adalah sebesar $1.500, maka atas kondisi ini perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk menggambarkan kondisi aset yang sebenarnya. Pada tanggal 31 Oktober, beban perlengkapan iklan sebesar $1.500. Perlengkapan iklan $1.500. 2. Akrual atau akrual. A. Akrual pendapatan atau akrual revenues. Akrual pendapatan merupakan pendapatan yang masih harus diterima. Artinya, jasa telah diberikan tapi uang belum diterima atau belum dicatat pada tanggal laporan. Contoh, pendapatan bunga dan pendapatan sewa. Pendapatan ini belum dicatat karena proses dihasilkan tidak dicatat lewat jurnal harian, atau juga dapat berupa jasa yang telah diselesaikan tetapi belum ditagih ke pelanggan. Pendapatan ini terkadang belum dicatat karena jasa yang diberikan belum sepenuhnya selesai. Jurnal penyesuaian untuk akrual pendapatan diperlukan agar saldo piutang dan pendapatan yang telah dihasilkan menunjukkan saldo yang sesungguhnya. Contoh, di bulan Oktober, Inches Advertising menghasilkan pendapatan jasa iklan sebesar $200 yang belum dicatat Jurnal penyesuaian yang diperlukan adalah 30 Oktober piutang usaha sebesar 200. Pendapatan jasa sebesar 200. Contoh, pendapatan tanggal 2 Oktober, Inches Advertising menerima kas sebesar 1.200 dari pelanggan untuk jasa iklan yang diharapkan selesai pada tanggal 30 Oktober. Saat menerima kas tersebut, perusahaan telah mencatat kas (debit) dan pendapatan diterima di muka (kredit). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pekerjaan atas pesanan tersebut telah selesai 35% dengan nilai $400 di bulan Oktober. Artinya, pada tanggal 31 Oktober, pendapatan yang sudah airnet atau yang sudah menjadi hak Inches Advertising adalah sebesar $400. Maka kondisi ini perlu dibuatkan penyesuaian. 30 Oktober, pendapatan diterima di muka sebesar 400. Pendapatan jasa sebesar 400. B. Akrual beban atau akrual expenses. Beban yang masih harus dibayar atau akrual beban merupakan beban yang terjadi namun belum dibayar atau dicatat pada tanggal laporan. Contohnya, bunga, sewa, pajak, dan gaji. Beban yang masih harus dibayar memiliki penyebab yang sama dengan pendapatan yang masih harus diterima. Kenyataannya, beban yang masih harus dibayar bagi perusahaan merupakan pendapatan yang masih harus diterima bagi perusahaan lain. Contoh, Inches Advertising melakukan pembayaran gaji terakhir pada tanggal 28 Oktober. Pembayaran berikutnya dilakukan pada tanggal 9 November. Untuk bulan Oktober masih tersisa 3 hari kerja, 29 sampai 31 Oktober. Pada tanggal 31 Oktober, gaji untuk 3 hari kerja terakhir di bulan Oktober merupakan akrual beban dan kewajiban pada bulan Oktober. Para karyawan menerima total gaji $2.000 untuk 5 hari kerja seminggu atau $400 per hari. Jika akrual gaji atau gaji yang terutang pada tanggal 31 Oktober sebesar $1.200 atau $400 kali 3, maka jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. 31 Oktober, beban gaji $1.200, utang gaji $1.200. Saat gaji dibayar pada tanggal 9 November,
Total gaji sebesar $4.000 atau 10 hari kali $400. Pembayaran tersebut terdiri atas utang gaji sebesar 1.200 ditambah beban gaji sebesar 2.800 untuk bulan November 7 hari kerja dalam kurung 7 hari kerja. Oleh karena itu, jurnal umum yang dibuat pada tanggal 9 November adalah 9 November utang gaji 1.200, beban gaji 2.800, kas 4.000. Dan berikut ringkasan jurnal penyesuaian Incas Advertising. Jurnal penyesuaian. Tanggal, nama akun dan uraian, ref, debit, dan kredit. 31. Beban asuransi. Masuk ke dalam debit sebesar 50. Asuransi dibayar di muka. Masuk ke dalam kredit sebesar 50. Tanggal 31. Beban perlengkapan iklan. Masuk ke dalam debit sebesar 1.500. Perlengkapan iklan masuk ke dalam kredit sebesar 1.500. Beban depresiasi masuk ke dalam debit sebesar 40. Akumulasi depresiasi peralatan kantor masuk dalam kredit sebesar 40. Pendapatan diterima di muka masuk dalam debit sebesar 400. Pendapatan jasa masuk ke dalam kredit sebesar 400. Piutang usaha masuk ke dalam debit sebesar 200. Pendapatan jasa masuk ke dalam kredit sebesar 200. Beban gaji masuk ke dalam debit sebesar 1.200. Utang gaji masuk ke dalam kredit sebesar 1.200. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf karena saya masih belajar. Jadi kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.